お前たちは東大最強ではない。Boruto, Sarada, dan Mitsuki tiba-tiba dipandu oleh sebuah bola cahaya. Mereka diarahkan memasuki sebuah ruangan yang disebut Time Reservoir. Nanda, koko. ようこそ、時だまりの前。 Identitas asli dari bola cahaya tersebut adalah Otsutsuki Toneri. Toneri mengatakan ia bertugas mengawasi dunia ini. Awalnya mereka tidak percaya pada Toneri karena nama Otsutsuki-nya. Namun pikiran mereka berubah setelah Toneri mengatakan ia akan membantu mereka mengembalikan ingatan semua orang. Toneri mengungkap bahwa Naruto adalah kunci untuk mengembalikan ingatan semua orang. Karena Naruto adalah orang yang paling dikenal oleh orang di seluruh dunia berkat aksi kepahlawanannya di Perang Dunia Ninja keempat. Caranya adalah dengan Toneri mengirim Boruto ke masa lalu menggunakan sebuah gerbang yang Toneri ciptakan dari buku berjudul The Tale of Naruto Uzumaki. Boruto harus mengumpulkan pecahan ingatan-ingatan penting dari Naruto di masa lalu. Semua ingatan itu akan disimpan ke dalam sebuah kristal yang Toneri berikan. Jika kristal tersebut sudah memunculkan cahaya terang, itu berarti ingatan Naruto yang Boruto kumpulkan sudah cukup untuk mengembalikan ingatan semua orang. Sebelum melakukan itu, mereka akan kembali ke dunia nyata terlebih dahulu untuk melapor pada Sasuke. ならば急ぐことだ。残された時間は少ないのだから。戻ったか。お疲れ、ボルト。 Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari Boruto, Sasuke memberikan mereka tugas masing-masing. Sarada, Shikadai, Inojin, Mitsuki, dan Katasuke ditugaskan untuk mencari lokasi markas Zero. Sementara Sasuke akan mencoba menahan Naruto yang sudah turun ke medan perang, dan Boruto akan pergi ke masa lalu. ここからはそれぞれの戦いだ。行くぞ。ナルトの奇跡を追えば、それに光が戻ってくるだろう。強く光るその時こそ、お前の父に記憶が戻る時。そうなったら、トネリさんに渡せばいいんだな。そういうことだ。さあ、行くがいい。Setelah masuk ke gerbang yang Toneri ciptakan, Boruto tiba di dimensi yang menampilkan kisah Naruto dari ia lahir. Saat ini, jiwa Boruto berada dalam tubuh Naruto. Boruto mengumpulkan sedikit demi sedikit ingatan ayahnya dengan menjalani satu persatu pertarungan yang dulu pernah Naruto lakukan. これって。回収した奇跡は光となってひとところに集まる。そんで光が強くなれば、父ちゃんの記憶が戻る。そうだったよな。その通りだ。ひとまずここまでの奇跡回収はなった。一度時だまりの前と戻ってくるといい。 Di sela-sela misi pengumpulan ingatan ayahnya, kristal yang berisi pecahan ingatan Nanashi ikut muncul di Time Reservoir. Boruto pun tertarik untuk melihat pecahan-pecahan ingatan tersebut. Boruto melihat ingatan ketika Nanashi disegel oleh klan Senju. やめて、やめてよ。誰か助けて。なんで私だけがこんな目に遭うの。嫌い。全部嫌い。忍びもこの世界も嫌い。大嫌い。 Sementara itu di dunia nyata, kelima desa telah bersiap bentrok di medan perang. Salah seorang ninja Konoha yang masih memiliki ingatan asli mempertanyakan alasan mereka untuk bersiap berperang. Seorang ninja yang ingatannya telah diubah pun menjawab, alasan mereka berperang adalah untuk memenuhi idealisme Tuan Mers. Di lokasi yang sama, Naruto dan Sasuke pun sudah siap bertarung satu lawan satu. Ini adalah adegan yang sama seperti di awal cerita. Boruto kembali melihat ingatan Nanashi ketika ia dibebaskan dari segelnya oleh Mers dan Teguse. Setelah itu, ia melihat ingatan ketika Nanashi baru dilahirkan. Nanashi ternyata bernama asli, Uchiha Hikari, yaitu nama yang diberikan oleh orang tuanya. Sementara nama Nanashi hanyalah nama pemberian dari orang-orang yang memanfaatkannya sebagai senjata perang. Nanashi sendiri berarti tidak bernama.
Singkat cerita, setelah mencapai masa lalu ketika Naruto menyelesaikan peperangan dunia ninja keempat, Boruto telah banyak mengumpulkan ingatan ayahnya, hingga sudah cukup untuk membuat kristal penampung ingatan memunculkan cahaya yang terang. Yang berarti mereka sudah siap untuk mengembalikan ingatan semua orang dengan cahaya dari kristal tersebut. 渦巻きナルトの軌跡をもととし、結びつきし縁たちよ、記憶の海原を走り、ここに復活するのだ。Toneri pun mengembalikan ingatan Naruto dengan kristal itu. Naruto yang tengah bertarung dengan Sasuke kemudian mendapatkan ingatannya kembali, yang sekaligus mengembalikan ingatan asli semua orang. お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。うっすらトンカチが。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。何度も言ったはずなんだがな。友達だってよ。Perang yang baru saja berlangsung pun seketika dapat terhenti. Teguse bersama Nanashi dan Mers sudah mengetahui bahwa rencana mereka untuk membuat perang dunia ninja kelima telah gagal. Namun Mers masih percaya diri karena ia merasa mereka masih punya peluang besar selama masih ada dirinya. Boruto kembali mendapat pecahan kristal ingatan Nanashi. Kali ini menampilkan momen interaksi mereka berdua dari sudut pandang Nanashi. Dari ingatan tersebut, Boruto menyadari bahwa Nanashi bukanlah orang jahat. Boruto kini berniat menemui Nanashi untuk menyadarkannya. だって悪いやつじゃねえんだからさ。信じているのだな。友達だからな。行ってくるがいい。おう。 Sarada mengabarkan pada Boruto bahwa ia dan timnya telah menemukan lokasi markas persembunyian Zero. Namun koneksi jarak jauh mereka terputus karena Sarada dan timnya diserang. Setibanya di lokasi yang diberitahu oleh Sarada, Boruto hanya menemukan Sarada dan Mitsuki, sementara Shikadai, Inoji, dan Katasuke telah tertangkap. Boruto meminta Sarada dan Mitsuki kembali ke Konoha untuk menyembuhkan luka mereka. Sementara ia seorang diri akan menyusup ke markas Zero untuk berbicara dengan Nanashi. もう一回話をする。ヘマすんのはなしだからね。 Di dalam markas Zero, Boruto langsung berhadapan dengan Teguse, Mers, dan Nanashi yang menawan Shikadai, Inoji, dan Katasuke. Boruto berusaha membujuk Nanashi dengan mengatakan bahwa mereka adalah teman. Namun, dendamnya yang amat kuat pada dunia ninja membuat Nanashi tidak bergeming. Mers pun memerintahkan Nanashi untuk menghabisi Boruto. ナナシ、あいつの言うことに耳を貸すんじゃねえ。もう私を惑わせるのはやめて。 Namun di tengah pertarungan mereka, Nanashi tersadar bahwa dirinya sebenarnya telah menerima pertemanan Boruto. Teguse melepaskan semacam kutukan yang ia tanamkan pada Nanashi. Kutukan tersebut ditanamkan agar Nanashi tetap dalam kendali Teguse dan Mers, meski Nanashi telah berubah pikiran. Sebab itu, Boruto terpaksa bertarung lagi melawan Nanashi. Boruto yang hampir saja gosong karena terkena serangan elemen api dari Nanashi berhasil diselamatkan oleh Naruto yang tiba-tiba muncul. Naruto datang bersama Sasuke yang langsung membawa pergi Inojin, Shikadai, dan Katasuke. Di hadapan Naruto, Mers mengungkap arti nama dari organisasi Zero diambil dari tujuan mereka yang ingin memusnahkan semua yang ada di era ini hingga tak bersisa atau menjadi zero atau nol. Kemudian membuat era yang baru di bawah kekuasaan Mers. そしてそれを成した時俺はペインを超えた神となる Pertarungan Naruto melawan Mers pun tak terhindarkan. Mers sendiri menyadari bahwa ia tidak sekuat Naruto, sementara Naruto sendiri sebenarnya juga sudah kelelahan pasca pertarungan melawan Sasuke sebelumnya. Di sela pertarungan itu, Teguse menjelaskan ia telah menciptakan mata buatan untuk Mers. Mers kemudian melepaskan penutup matanya dan memperlihatkan bahwa ia memiliki mata Sharingan dengan kekuatan Yachihoko. ヤチホコがあるさすがにこの目の危険性に気づいたか
Kekuatan matanya itu memunculkan kembali simbol Sharingan pada orang-orang yang melihat bulan merah, termasuk Naruto. Dari simbol tersebut, Mers menyerap cakra dan kekuatan mereka. Berkat itu, ia bisa membangkitkan Mangekyou Sharingan dan menciptakan Susanoo sempurna berwarna merah. Dengan sekali tebasan pedang Susanoo, Mers dapat menghancurkan markas Zero. Bahkan gabungan dari Kyuubi Naruto dan Susanoo Sasuke pun kesulitan menahan tebasan Susanoo Mers. Naruto dan Sasuke yang hampir tertebas diselamatkan oleh Boruto yang kini memiliki kekuatan dari Nanashi. Nanashi telah menyerahkan kekuatannya pada Boruto, meski ia sendiri masih membenci dunia ninja. Namun ia mempercayai Boruto, karena itulah Nanashi rela memberikan kekuatannya. Maka dimulailah pertarungan akhir, Boruto, Naruto, dan Sasuke melawan Mers. Singkat cerita, Mers berhasil Boruto kalahkan. Mers pun sepertinya tewas bersama Sharingan buatannya yang telah rusak. Sementara itu, Nanashi yang telah berada di ujung hayatnya memberikan batu Kiseki terakhir pada Boruto. 私とボルトの奇跡悔しいよ。 Nanashi pun akhirnya wafat. Sedangkan Teguse yang mencoba melarikan diri tertangkap oleh Shikamaru. Peperangan dunia ninja kelima pun dapat dihindari meski sempat pecah sesaat. Tidak banyak korban jiwa dari kelima desa ketika perang tersebut berlangsung. Boruto kemudian menghadiahkan Himawari, kalung dari batu Kiseki yang Nanashi berikan. Beberapa waktu berlalu, Boruto kembali ke kesehariannya dengan menjalankan misi bersama tim 7. Namun, Boruto masih kepikiran tentang Nanashi yang harusnya bisa ia selamatkan. Untuk menghibur Boruto, Sarada mengajaknya bermain Ninja Heroes. Namun, ketika baru login, Boruto bertemu dengan Toneri yang memintanya masuk ke Time Reservoir. Time Reservoir harusnya juga telah lenyap bersamaan dengan wafatnya Nanashi. Namun, Toneri sengaja mempertahankan ruang hampa tersebut. Sementara game Ninja Heroes pun sudah berpindah tangan yang kini menjadi milik perusahaan Kaminarimon. Kalau kalian lupa, jadi Kaminarimon ini adalah perusahaan teknologi yang dipimpin oleh bapaknya Denki, teman seangkatannya Boruto. Alasan Toneri masih mempertahankan keberadaan Time Reservoir adalah untuk mengubah sejarah. Buset, jadi ingat alur cerita game sebelah. Untuk mengubah sejarah melalui Time Reservoir sendiri membutuhkan 3 syarat, yaitu yang pertama membutuhkan ruang yang dapat mengendalikan prinsip waktu sebagai sumber lokasi asal. Simpelnya, mereka membutuhkan Ninja Heroes sebagai syarat pertama. Syarat kedua, mereka membutuhkan bulan purnama, di mana bulan purnama paling dekat bakal terjadi besok malam. Lalu syarat ketiga, mereka membutuhkan benda yang mengandung cakra antara orang dari masa kini dan orang dari masa lalu yang ingin dituju. Benda yang dimaksud adalah batu Kiseki yang Nanashi berikan pada Boruto di akhir hayatnya, yang kini menjadi kalung Himawari. Esok harinya, setelah meminjam kalung Himawari, Boruto memulai misinya untuk mengubah masa lalu dengan menyelamatkan Nanashi di masa peperangan dunia ninja terdahulu. これで全て揃った。忍者ヒーローズという環境を糧とし、過去をつなげる扉を作る。さらに龍脈を使うことでその扉は開かれ、ボルトとナナシの奇跡を用いれば彼女の過去まで送り届けることができるだろう。
Sebelum pergi, Toneri memperingatkan Boruto bahwa ada kemungkinan masa depan akan berubah bila Boruto berhasil menyelamatkan Nanashi dari masa perang. Kemunculan organisasi Zero tidak akan pernah terjadi karena Nanashi yang tersegel adalah kunci dari keberadaan organisasi tersebut. Yang berarti kisah mereka bertemu dengan Nanashi di game Ninja Heroes juga tidak akan pernah terjadi. Toneri juga menambahkan bahwa waktu Boruto di masa lalu hanya sampai matahari terbit. Meski dengan resiko kehilangan ingatan tentang Nanashi, Boruto tetap pergi ke masa lalu untuk menyelamatkannya. Ia tiba di sebuah perkemahan klan Uchiha di dekat lokasi mereka mengurung Nanashi. Ketika sedang mengawasi situasi, Boruto tertangkap. 何者だ貴様何者だと聞いている Ia dikurung dalam penjara yang sama dengan Nanashi. Meski マジかよ。俺人探しをしててよ。お前知らねえかな、内派一族の。聞く必要がない。つうかお前ナナシか。 ia awalnya menolak pertolongan Boruto, Nanashi akhirnya mau mengikuti Boruto berkat tekad kuat yang Boruto perlihatkan. こじ開ける。やめてよ。私はもう諦めてるんだから。お前自身の運命だろうが。安心しろ。安全なとこまで俺が死んでも守ってやる。行くぞ。 Di tengah pelariannya, Boruto harus menghadapi 3 ninja dari klan Uchiha sekaligus. それで Boruto lagi-lagi hampir gosong akibat elemen api, kali ini diselamatkan oleh Nanashi menggunakan Amaterasu. Nanashi telah memutuskan untuk bertarung bersama Boruto, orang yang baru saja mengenalnya, namun telah menunjukkan tekad yang begitu kuat untuk menyelamatkan dirinya. Nanashi lalu mengalirkan kekuatan yang selama ini ia kumpulkan pada Boruto, persis seperti ketika Boruto melawan Mers. 私が集めたチャクラをあなたに渡した。ナナシが敵に回るとは行くぞ。 Singkat cerita, mereka berdua dapat mengalahkan 3 ninja dari klan Uchiha tersebut. Boruto pun akhirnya dapat menyelamatkan Nanashi dari penjaranya, sekaligus menyelamatkannya dari kebenciannya pada dunia ninja. Matahari sudah mulai terbit pun menjadi penanda habisnya waktu Boruto di masa ini. Perlahan ia menghilang. Boruto memperkenalkan dirinya sebagai seorang teman yang hanya ingin membebaskan Nanashi. 私を助けてくれてありがとう。私を自由にしてくれてありがとう。 Sesaat sebelum dirinya menghilang, Boruto memberitahu bahwa nama asli Nanashi yang diberikan oleh orang tuanya adalah Uchiha Hikari. Ia kemudian memperkenalkan dirinya bernama Uzumaki Boruto. Boruto kemudian hilang sepenuhnya. やだ、行かないでよ、ボルト。幸せになれよ内葉光。 Boruto lalu terbangun di pagi hari di kasurnya. Ingatan Boruto dan semua orang tentang Nanashi, Ninja Heroes, dan organisasi Zero saat ini telah tiada. Persis seperti yang dikatakan Toneri, karena efek keberhasilan Boruto menyelamatkan Nanashi di masa lalu. Boruto lalu pergi menjalankan misi bersama tim 7 untuk menginvestigasi sebuah organisasi. Organisasi tersebut bernama Zero. Sementara itu di kantor Hokage, Naruto tengah membaca sebuah gulungan yang ditulis dari masa perang dunia ninja terdahulu. Gulungan tersebut berisi cerita tentang seorang gadis Uchiha yang melarikan diri dari lingkaran klannya. Si gadis muda menceritakan selama ini ia hidup dalam kegelapan, hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seorang ninja yang tidak ia kenal sebelumnya. Meski sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah bertemu lagi dengan sang penyelamat hidupnya itu. Karena itulah ia memutuskan untuk hidup dengan menikmati kebahagiaan yang ia pilih sendiri. Hingga perasaannya itu mencapai penyelamat sekaligus sahabatnya yang bernama Uzumaki Boruto. Cerita pun selesai. Buset, ceritanya kok sedih begini, Cok? Sebelum videonya selesai, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Rusdinur01, Zarlit yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Makasih juga buat Zikr Firman, Blaze, Reno EG yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau nama akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain seperti akses ke video baru lebih awal, polling khusus member, badge khusus member, dan keuntungan khusus member lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya.